Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Ujang Nasir. Hari ini hari Minggu tanggal 11 Januari 2026. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Saya ingin ngasih kabar di hari ini sejam yang lalu jam 10.30. Alhamdulillah saya udah menerbitkan tulisan di Kompasiana dengan judul menyambut dan memaknai lebih dalam hakikat Lailatul Qadar 1447 Hijriah. Inti tulisan atau artikel saya tersebut yaitu kita selama ini terlalu fokus dengan tanda-tanda Lailatul Qadar secara fisik. Misalnya cuaca malam Lailatul Qadar itu suhunya tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, udaranya sejuk, bintang-bintang terlihat indah, terus di pagi harinya matahari cahayanya tidak terlalu panas, tidak terlalu redup, udaranya atau anginnya, daun-daun merunduk dan lain sebagainya. Itu terus yang digulirkan dalam bahasan Lailatul Qadar itu terus. Sedangkan kita lupa peka dengan tanda-tanda Lailatul Qadar yang tampak secara batinnya. Padahal kan tanda-tanda secara batinnya itu sebenarnya lebih penting, jauh lebih penting. Kalau tanda-tanda Lailatul Qadar secara lahiriah yang pasti dan sangat pasti itu hanya milik Allah dan Rasulnya saja yang memang pernah ditampakkan, dan Rasulullah pernah mengatakannya kepada para sahabat. Itu ya. Tapi untuk kita orang awam, tanda-tanda yang harus kita perhatikan menurut saya, menurut pandangan pribadi saya, yaitu tanda-tanda yang secara batinnya. Misalkan perubahan yang kita dapatkan ke dalam hati kita setelah melewati bulan Ramadan. Apakah semangat kita naik ataukah hanya begitu-begitu saja atau malah turun gitu. Perlu kita perhatikan juga, harus peka juga terhadap lingkungan kita. Lihatlah tetangga kita setelah melewati bulan Ramadan, apakah perilakunya berubah. Awalnya kurang baik menjadi lebih baik. Nah, itu fokusnya.
kita berprasangka baik aja, mungkin dia mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara yang kita nggak tahu. Hanya Allah, ya Allah saja yang tahu, Allah yang tahu, dan orang-orang saleh yang tahu. Mungkin yang si A, tetangga kita yang awalnya jahat, perilakunya buruk dan sebagainya, setelah melewati Ramadan perilakunya berubah, meningkat dari awal buruk menjadi lebih baik. Yang awalnya malas beribadah jadi rajin, yang awalnya kurang peduli menjadi lebih peduli. Itu yang harus kita perhatikan, kita dukung. Ya itu kan rahasia Allah, kita berprasangka baik aja. Terus kalau ada yang berubah ke arah lebih baik, kenapa tuh kita tidak sokong ya. Jangan sampai kita menghalang-halangi orang yang ada kesadaran untuk berubah. Kita nggak tahu, mungkin batinnya Allah sentuh dengan cara yang hebat. Kita nggak tahu, mungkin mereka telah diberikan anugerah kenikmatan iman, kenikmatan hidayah. Dan kenikmatan iman, kenikmatan hidayah itu adalah nikmat yang melebihi dunia dan segala isinya. Seperti apa penggambarannya? Penggambarannya adalah bagaimana sering diceritakan oleh para ulama bahwa ibadah malamnya Rasulullah itu di sepertiga malam akhir itu bacaannya panjang, dibaca dengan tartil, dengan pelan, dibaca dengan indah oleh Rasulullah, dihayati, dinikmati, bahkan sampai saking nikmatnya beliau melaksanakan salat malam itu, beliau sampai hampir lupa waktu. Mungkin kita bisa dikatakan lupa waktu, sampai kaki beliau bengkak-bengkak, dan sang istri tercinta ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anhu rasa heran, mungkin ada yang mengatakan menangis. Ya Rasulullah, kenapa engkau sebegitu kerasnya melaksanakan ibadah yang sunnah, lebih ibadah yang wajib, karena engkau sudah dijamin akan masuk surga? Dan Rasulullah menjawab, apakah salah jika aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ibadahnya yang sebegitu keras atau ekstrim itu bukan karena dipaksa, tapi karena keinginan sendiri. Sebegitu indahnya, sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Gitu. Ada juga yang orang yang setelah mendapatkan hidayah, dia tinggalkan kenikmatan dunia, jabatan, harta, ditinggalkan anak istri keluarga. Dia tidak peduli, yang dia pikirkan hanya hidayah Allah, karena hidayah Allah itu melebihi dunia dan segala isinya. Itu yang harus kita perhatikan. Apakah kita sudah sampai di tahap itu? Ya, itu saja. Semoga video saya ini bermanfaat. Menjemputnya, kita jemput, kita siapkan diri kita untuk Ramadan di 1447 Hijriah ini. Semoga
kita semakin baik. Dan yang kita nantikan adalah kita di yaumil akhir adalah kita dapat berjumpa dan atap Raja Rasulullah SAW. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, subscribe supaya saya semakin bersemangat untuk mengupload video yang bermanfaat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.